Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Project Kewarganegaraan. Bersama saya Faroes, channel yang membahas terkait dengan video pembelajaran dan pelatihan tentang guru. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pelatihan dari guru mengajar ya teman-teman. Di mana teman-teman bisa mengaksesnya melalui tautan guru.kemdikbud.go.id, bisa pakai laptop maupun pakai HP ya teman-teman. Kalau pakai HP diinstal di Play Store. Oke teman-teman, karena saya sudah mengerjakan materinya dan nonton video ya di sini ya, jadi saya bisa mengerjakan prosesnya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita kerjakan. Kita mulai teman-teman, ada 5 soal ya di sini. Langsung aja kita kerjakan. Agar bisa bergotong royong, murid perlu menguatkan dulu dimensi mandiri. A. Benar karena berhubungan. B. Salah, bisa berjalan masing-masing. Ini kayaknya cuma ada 2 opsi ya, benar atau salah. Agar bisa bergotong royong, maka murid perlu menguatkan dulu dimensi mandiri. Jadi di sini dimensi dari bergotong royong adalah mandiri, di mana orang bisa gotong royong kalau dia sudah mandiri ya. Jadi jawabannya benar. Jawabannya A. Oke, selanjutnya berikutnya adalah elemen dari dimensi gotong royong kecuali kolaborasi ya, kepedulian iya, berbagi iya. Nah, kerjasama ini yang bukan ya teman-teman ya. Ini bukan merupakan elemen dari gotong royong karena berbeda. Oke, lanjut. Yang 3, dalam konteks elemen kepedulian, murid perlu memiliki persepsi sosial yang berarti, mengenal orang di sekitar, memahami mengapa orang lain berinteraksi dan melakukan tindakan tertentu, memberi nasihat pada orang yang membutuhkan, atau mempertimbangkan pendapat orang lain. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, persepsi sosial ya, yang dimaksud dengan persepsi sosial di sini adalah memahami mengapa orang lain bereaksi dan melakukan tindakan tertentu. Ya, itu yang berarti yang B ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bunila mendukung murid menguatkan elemen kolaborasi di kelas. Hal yang dilakukan Bunila adalah sebagai berikut, kecuali mendorong murid membagi pekerjaan kelompok sesuai minat, mendorong murid membagi pekerjaan kelompok sesuai dengan kemampuannya, menghargai semua ucapan murid dengan tidak mematahkan pendapat murid tanpa argumen yang logis, atau dia mendorong murid memahami reaksi teman sekelompoknya. Ya, di sini yang harus dilakukan oleh Bu Nila adalah yang ini teman-teman ya, menghargai semua ucapan murid, baik itu benar ya, lebih-lebih kalau itu adalah pendapat yang salah ya, karena nggak boleh kita mematahkan pendapat tersebut tanpa menggunakan alasan yang logis ya. Ya minimal kita apresiasi, kayak misalkan mengatakan, oh ya bagus pendapatnya, tapi bisa lebih lengkap lagi atau bisa lebih tepat lagi. Jadi kita nggak boleh mematahkan argumennya murid ya teman-teman. Oke. Jadi yang ini ya, yang C. Selanjutnya, Pak Sukri adalah guru biologi di SMA Muara 3. SMA Muara 3 hanya memiliki 5 Microsoft untuk digunakan oleh 20 murid. Jadi hanya ada 5 Microsoft. Mereka mau praktek ya. Muridnya 20. Memanfaatkan keadaan ini, Pak Sukri bisa menguatkan dimensi gotong royong dengan cara membagi kelompok ke dalam 4 kelompok, membagi kelas ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok menggunakan Microsoft, 3 lainnya berkegiatan lain. B. Membagi murid ke dalam beberapa kelompok, lalu memberi satu Microsoft ke setiap kelompok. Kayaknya ini yang paling logis ya teman-teman ya. C. Menggunakan alarm untuk mengatur waktu penggunaan Microsoft setiap muridnya. Atau yang D. Menggilir penggunaan Microsoft sesuai dengan daftar hadir. Ini malah pasti akan membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, karena cuma 5 nih alatnya, siswanya 20 ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan dalam manajemen waktu. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang B teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Kita kumpulkan ya teman-teman. Oke, luar biasa. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Jadi di sini kita udah lulus ya teman-teman. Kita lanjut ke modul yang keberapa ya? Mungkin keempat ya.
Kita lihat dulu modul yang belum selesai. Oke, modul kelima yaitu dimensi mandiri. Baik teman-teman, saya di sini sudah sampai ke post test ya, dari dimensi mandiri karena saya sudah mengerjakan soal nomor 1. 1. Pemahaman diri dan situasi. 2. Regulasi emosi, regulasi diri. 4. Refleksi diri. Dari daftar di atas yang merupakan elemen dalam dimensi mandiri adalah elemen dari dimensi mandiri ya teman-teman, yaitu pemahaman diri dan situasi dan regulasi diri ya. Jadi 1 dan 3. Oke, lanjut. Pembuatan target belajar untuk murid dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu A. Murid sendiri yang membuat target belajarnya. B. Guru yang menentukan. C. Murid yang menentukan target belajar temannya. D. Guru tidak perlu memantau target belajar. Jadi ini ada 4 pilihan. Yang menentukan adalah muridnya sendiri, guru yang menentukan. Nah, ini untuk C sama D ini kayaknya perlu kita langsung eliminasi ya teman-teman, karena ini mungkin bahasanya kurang bagus ya, karena ini yang C itu murid yang menentukan target belajar temannya. Ngapain ya, nggak perlu juga. Yang D, guru tidak perlu, ini kalimatnya kurang tepat ya, karena yang jelas guru harus tetap memantau ketercapaian dari muridnya ya. Oke. Nah, di sini berarti antara A sama B. Untuk opsi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, karena berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar ini murid sendiri yang menentukan target belajarnya, jadi bukan bergantung lagi kepada seorang guru. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Berikut adalah salah satu gambaran pelajar mandiri kecuali A. Kecuali ya teman-teman ya, saya sudah bisa menentukan target belajar sesuai dengan kemampuan saya. Ini masih ada hubungan dengan soal yang tadi ya. B. Saat ada tantangan, saya lebih memilih mencoba hal yang bisa saya lakukan. Ini agak cenderung negatif ya. Mungkin jawabannya B. Kita lihat yang C dulu. Ketika saya sudah tahu tujuan belajar di minggu ini, maka saya menyesuaikan jadwal bermain dan menonton TV. Bagus ya, C bukan bagus. D. Saya sulit mengerjakan PR dalam malam hari karena ngantuk. Jadi saat pulang sekolah saya langsung mengerjakan PR. Nah, tadi kan yang ditanyakan kecuali, berarti yang D, yang B, karena dia menghindar dari tantangan ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mendukung proses berefleksi murid, berikut adalah hal yang dapat kita lakukan. A. Memberi waktu berpikir untuk murid dengan bimbingan penuh dari guru. B. Mengajak murid untuk menuliskan rangkuman dari pelajaran yang telah ia lakukan. C. Memberikan waktu bagi murid untuk bercerita dengan tanpa paksaan. D. Memberikan kepercayaan untuk murid menghafal pelajarannya. Untuk mendukung proses refleksi murid, yang dilakukan oleh seorang guru adalah mengajak murid untuk menuliskan rangkuman dari pelajaran yang telah ia lakukan. Itu namanya refleksi ya teman-teman. Oke. Itu jawaban yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Hans tidak berhasil menyelesaikan permainan baloknya. Ia menangis karena merasa bangun baloknya tidak tinggi dan jelek. Pertanyaan apa yang tepat diberikan oleh guru Hans untuk membuatnya kembali percaya diri dalam menentukan targetnya? A. Apakah kamu perlu bantuan? Apa yang kamu perlukan untuk membuat ini menjadi lebih tinggi? Oke, kita lihat jawaban yang lain dulu ya teman-teman. Tapi sepertinya A ya, sepertinya ya. Tapi kita lihat yang lain dulu. B. Jika bangunanmu tidak tinggi, mau bapak bantu. Nah, ini menunjukkan kalau dia tidak mandiri ya, karena dibantu langsung oleh gurunya. C. Kamu menangis pasti karena kamu sedih. Apa yang kamu butuhkan supaya mainanmu jadi bagus? Ini tidak menyelesaikan permasalahan yang di atas ya teman-teman. D. Bagaimana kamu tadi menyusunnya sehingga jadi pendek begini? Ini malah cenderung
menyalahkan siswanya ya, jadi ini kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Oke, selesai. Kita kumpulkan. Oke, luar biasa, pemahaman Anda sudah sangat baik. Kita bisa lanjut ke modul yang selanjutnya. Dimensi benar. Baik teman-teman, saya sudah sampai di dimensi benar kritis, yaitu merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila ya. Sekarang langsung aja saya kerjakan untuk post testnya. Soal nomor 1, yang bukan elemen dari dimensi benar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. B. Memverifikasi penelusuran informasi. C. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran atau yang direfleksi pemikiran dan proses berpikir. Sekali lagi yang ditekan adalah yang bukan ya teman-teman. Jadi di sini yang bukan adalah yang A, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Oke, soal nomor 2. Bu Omas mengajar IPA di kelas 7 fase D. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami prosedur keselamatan kerja dalam laboratorium IPA. Dalam pembelajarannya, Bu Omas mengajak murid secara berkelompok untuk mengidentifikasi kecelakaan yang mungkin terjadi dalam laboratorium serta cara mencegahnya. Bu Omas juga memberikan label informasi pada peralatan dan bahan di laboratorium IPA untuk murid pelajari. Praktik yang dilakukan Bu Omas menstimulasi elemen A. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Karena Bu Omas tidak memberikan langsung prosedur keselamatan kerja, melainkan mengarahkan murid untuk mencari dan membentuk sendiri pemahamannya. B. Elemen menganalisis dan mengevaluasi gagasan. Karena dari level informasi yang diberikan Bu Omas, murid harus menganalisis dahulu bahaya yang mungkin. C. Jawaban A dan B benar, atau yang B tidak ada jawaban yang benar. Nah, di sini yang jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, teman-teman. Jawaban A dan B adalah jawaban yang benar. Oke, selanjutnya Pak Doni memberikan kuis dengan tipe soal pilihan ganda. Namun ia juga meminta murid menjelaskan alasan dari jawabannya. Jadi nggak cuma jawab A, B, jadi harus ada alasannya. Praktik yang dilakukan oleh Pak Doni membuatnya mampu melihat hal berikut ini. Kecuali apa teman-teman ya? A. Pemahaman murid terhadap konsep, miskonsepsi, jawaban benar dan salah di kesulitan yang dihadapi oleh murid. Kecuali ya teman-teman ya, pemahaman murid terhadap konsep, miskonsepsi, jawaban benar dan salah, kesulitan yang dihadapi oleh murid. Nah, di sini kecuali adalah yang C, jawaban benar dan salah. Selanjutnya, nomor 4. Kemampuan murid untuk merefleksikan hasil pemikiran atau kesimpulannya merupakan bagian dari elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir, atau yang D, refleksi pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman ya, yaitu refleksi pemikiran dan proses berpikir. Di sini juga ada kata merefleksikan ya, jadi mengarah jawabannya sebenarnya. Oke, selanjutnya Bu Neke adalah guru seni tari. Berikut adalah yang bisa Bu Neke lakukan di kelasnya untuk memfasilitasi muridnya benar kritis. Kecuali yang mana gitu ya teman-teman. Nah, di sini kecuali saling mereview penampilan teman saat pentas, ini bagus. Membuka ruang diskusi mengenai interpretasi tari, ini juga bagus. Memberikan checklist komponen petunjuk saat menonton pentas seni, atau yang D, menceritakan hal yang mereka pelajari saat menonton sebuah pentas seni. Ya, biar muridnya bisa kritis. Ya, ini ya A, saling mereview, diskusi dan bercerita ya. Untuk yang C ini kan berarti untuk Bu Neke sendiri memberikan checklist, berarti ini kan penilaian beliau sendiri. Jadi yang ini ya teman-teman ya, udah selesai.
Kita kemudian